Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Subhanaka ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua berada di akhir bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pertanyaan saya kepada jamaah sekalian, mau lanjut bab ini atau kita berbicara tentang kurban? Bebas. Oh, kurban ya. Kita temanya kurban, edisi kurban. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, biar kita bisa berkurban tahun ini. Kalau berbicara kurban, maka kita pahami dulu tentang kurban. Kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Bahasa Arabnya udhiyah. Saya tidak mengambil ini enggak ada, enggak ada. Bahasa Arabnya namanya udhiyah. Udhiyah itu ma yuzbah minan na'am. Ma yuzbah minan na'am. Apa saja yang disembelih. Apa yang disembelih? Minan na'am, al-an'am, hewan ternak. Maka hewan ternak banyak, tapi mengkerucut menjadi 3. Al-ibil, onta. Jadi tahun ini yang memotong onta boleh, yang mau pesan onta boleh. Pesan online Shopee. Onta Syekh Mansur, pesan onta COD. Harga sepakat, pesan tik tank, sampai di tempat bayar. Onta bisa. Namanya al-ibil, onta. Ustaz, al-ibil, onta mah susah di tempat kita. Ya udah cari yang gampang. Al-baqar, sapi. Kebo boleh. Dari kebo, hampir jarang orang potong kebo. Daerah kebiasaan. Tapi tahun 80-an itu kalau lebaran kebo dagingnya. Tempat saya lebaran itu kebo, nggak ada sapi, nggak ada kebo. Jadi kalau mau lebaran haji atau itu kebo banyak banget kebo. Sampai kita kenal pelen, kebo bule. Ya,
Itu memang dipotong tergantung kebiasaan ya Pak Haji. Di sini mungkin sapi. Di daerah saya kerbau, kerbau. Namanya al-baqar. Ustaz, saya belum bisa sendiri. Saya patungan segen mau, ya boleh. Namanya asyah. Asyah. Bukan asyikh, bukan asyah. Kambing namanya asyah. Banyak bahasa Arab, ada asyah, al-ma'iz, al-ghanam. Banyak bahasa Arab kambing itu banyak. Namanya asyatu, asyah. Syah itu kambing. Apapun jenisnya boleh. Mau kambing, kacang, ya kambing. Mau kambing domba, kambing. Mau kambing Jawa, kambing boleh, boleh. Yang penting kambing itu memang termasuk an-na'am. Termasuk an-na'am, binatang yang bila mana kita sembelih pada harinya termasuk kurban. Walaupun ada juga ada pendapat yang lemah, ya, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, apa kata beliau? Tasihul udhiyah, sah, dianggap udhiyah, dianggap kurban bidik, walaupun yang dipotong ayam jago. Li'annal maksud, karena tujuannya hari itu iraqatad dam, menumpahkan darah. Maka hari ini kalau seandainya kita belum punya nih, belum ada, bolehlah potong ayam jago. Tapi kalau setelah dipotong bagi orang yang makan dewek, lah kalau matang dewek bukan kurban, itu mah opor. Iya, jadi tetap dipotong, bagi-bagi. Ya, si jaluk itu potong nggak apa-apa, si jaluk kesayangan. Karena hari ini kita belum punya duit kayak orang-orang. Yang punya ya tetap kayak orang-orang, beli kambing atau ikut patungan sapi bersama satu masjid atau musola. Jelas ini? Jadi ada hari ini yang belum punya rezeki banyak, yang belum ada duitnya, punya piaraan sayang banget, potong. Saya di sini agak nemu entok ini. Baru ada kambing bang, baru ada ayam, dik, namanya dik itu ayam. Ya, jadi jangan nama orang, jangan kasih nama anak dik, ayam. Ya. Pantas, dipanggil dik, namanya dik. Jelas. Nah, ketika kita sudah diberikan keluasan rezeki, kita bisa motong. Ingat, awas, hati-hati. Luruskan niatmu. Perbaiki niatmu yang belum baik. Luruskan niatmu yang belum lurus. Cakepin niatmu yang belum cakep. Karena sesuai dengan makna kurban, ketika kamu menyembelih, pastikan niatmu taqarruban ilallah. Apa niatnya? Taqarruban ilallah, untuk mendekat
sesuai namanya kurban, agar kamu bisa mendekat kepada Allah Sang Pencipta. Bukan untuk yang lain-lain kalian berkurban, bukan karena untuk pujian manusia kalian berkurban, bukan karena untuk menunjukkan bahwasannya kamu orang yang mampu dengan berkurban. Buang itu semua, tetapi bulatkan niatmu, awali niatmu, perbaiki niatmu. Kamu berkurban taqarrub ilallah, semata-mata untuk mendekatkan dirimu kepada Allah pada hari itu. Biar apa? Biar kurbanmu bermakna, biar kurbanmu ada sesuatu di hadapan Allah, agar ada pahalanya, agar ada ridha Allah, agar ada keberkahan dari Allah. Maka kurbanmu bukan untuk yang lain, tetapi untuk Allah, lillahi ta'ala. Ustaz, emang ada orang korban bukan karena Allah? Makanya para ulama ya dari awal sudah mengajarkan, makanya ulama dari awal sudah memberitahu kepada kita umat, awas, hati-hati, jangan salah niat ketika berkurban. Banyak untuk menunjukkan status sosialnya, bahwasanya dia orang yang mampu, tanpa patungan pun dia sanggup. Satu sapi untuk satu orang, anak satu, emak bapak beli 3 sapi, boleh, boleh. Emang bagusnya satu sapi untuk satu orang. Mana lebih afdal, satu sapi apa satu kambing? Satu sapi. Mana lebih afdal, satu sapi apa satu kambing? Ya satu sapi itu satu orang. Mana lebih afdal, satu sapi atau 7 kambing? Ya 7 kambing lebih afdal. Kalau berbicara afdal, kalau berbicara afdal, afdalan 7 kambing ketimbang 1 sapi. Kita berbicara afdal. Boleh enggak untuk 7 orang 1 sapi? Boleh. Boleh. Boleh enggak 1 sapi untuk 1 sekolahan? Ya kagak boleh. Belajar. Sedekah. Berarti itu memang bukan kurban, belajar berkurban. Ya, mengajarkan kepada anak murid sejak dini makna kurban mulai dari kecil, semampunya, sebisanya. Bagus, bagus, cakep, jelas ini ya. Dan memotongnya tadi min yaumin nahri, min yaumin nahri, Lebaran itu dalam bahasa Arabnya yaumun nahr, hari sembelihan. Namanya yaumun nahr. Binatang, hewan ternak yang kamu sembelih semata-mata mendekatkan dirimu kepada Allah di hari nahr. Di hari apa? Sembelihan. Tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Berarti kalau Bapak motong tanggal 9 Dzulhijjah,
bukan kurban, sedekah biasa. Gua motong samanya kurban tanggal 9, enak, belum ada yang sibuk tukang potongnya. Jadi bang, potongin dah sapi gua. Belum bang Haji, biarin, biar agak repot orang-orang yang belum pada makan duluan, tiba pada girang. Kalau hari tanggal 10 biasa, udah di mana dapat. Kalau tanggal 9 belum ada nih, potong gak dewek, bagiin loh, pada girang loh. Ongkoh tukang potongnya belum ada kerjaan, enak, agak ribet kita, orang nunggu. Tetap pak, belum wayaknya, belum waktunya. Sekalipun kita potong, tidak disebut dengan udhiyah, sembelihan biasa. Sembelihan, kenapa? Karena kita memotong belum waktunya. Karena memotong itu ada waktunya. Kapan orang boleh memotong kira-kira? Habis sholat. Boleh nggak kalau belum sholat? Belum waktunya. Coba sekarang saya kasih tahu dulu ya. Nanti kalau udah kasih tahu baru boleh jawab. Kira-kira jawabannya akur nggak sama kitab? Kapan waktunya motong? Masuk waktu motong. Kalau masuk berarti udah boleh. Udah masuk. Kalau belum masuk, belum boleh. Pahami? Masuk waktu memotong itu, ingat, kapan? Ba'da qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'is syamsi, sejak matahari terbit ditambah matahari terbit jam berapa? 5:55, 6 kurang 5 terbit matahari, ditambah 2 rakaat sholat. Berapa menit? 2 rakaat sholat 5 menit dah, jam 6. Tanpa ditambah 2 khutbah singkat 20 menit. 6:20 sekarang, 6:20 sudah masuk waktunya sembelihan. Sawaun sholat, baik orang-orang sholat amla maupun orang-orang tidak sholat. Fawaktul udhiyah, maka waktunya menyembelih itu yata'allaq, terkait bizaman, dengan waktu, la bil fi'il, bukan dengan pelaksanaan. Belum boleh lu belum sholat, nggak ada hubungan. Karena waktunya memotong dianggap sah apabila sekira terbit matahari, taruhlah ditambah setengah jam, 6:30 dah, itu udah boleh motong, sudah boleh motong. Artinya ada yang tugasnya motong, orang-orang pada sholat boleh, orang udah sholat udah pada beres semua, cakep, boleh, sudah masuk waktunya. Kenapa? Karena sudah masuk waktunya, maka sembelihanmu dianggap kurban. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Mengenai pembayaran, kita motong itu, yang memotong bayar, itu bagaimana hukumnya terhadap si pemotong, si pembayar? Ya, bagus. Ustadz zaman Nabi nggak bayar. Nah, zaman Nabi nggak, karena orang dulu zaman Nabi sahabat potong dewek, potong dewek sendiri. Ilok minta bayaran sama sahabat, dia korban, dia motong. Hari ini
orang yang kurban nggak punya kemampuan untuk itu. Memang afdalnya dia yang kurban, dia yang potong. Afdalnya, cakepnya. Tapi nggak semua bisa. Jangankan motong sapi, kambing, ayam aja takut. Maka sepakat nih, kita panggil orang yang kurban. Jelas? Itu dulu. Orang yang kita panggil, bang, ikhlas bang, karena Allah. Ogah, ogah. Orang yang motong dibayar ikhlas, ogah. Dibayar duit mau. Iyalah. Ngapain gue ikhlas, gue cari yang lain ibadah. Gue sembahyang gak, ngapain gue motong, capek. Nah, hari ini memang sudah menjadi hal yang biasa. Yang potong nyuruh orang, juleha, biasanya namanya juleha, nyuruh sembelih hewan anak-anak poleha. Kita bayar transaksi berapa bang, potong doang apa yang penyacak, yang jelas, biar jangan ada yang terzolimi. Sepakati harganya dulu. Dan mohon maaf, tidak boleh bapak kurban dan membayar jasanya dengan salah satu bagian binatang yang disembelih. Nggak sah, nggak boleh. Udah bang, emang kagak ada duitnya nih, palanya buat lo sama kulit. Oke, nggak sah, nggak sah sembelihannya, nggak boleh. Dari dulu begitu tat, emang dulu bener apa? Makanya dulu itu nggak jaminan bener. Yang bener banyak, yang salah banyak. Maka hari ini yang salah kita benerin, yang belum rapi kita rapiin, yang salah ayo bareng-bareng kita benerin. Jadi bayar. Dari mana Ustadz uangnya? Kalau patungan, lihat berapa patungannya. 3,5 juta Ustadz. 3,5 juta. Berarti kalau 7 orang berapa duitnya? 3,5 juta kali 7 berapa? 25.500. 25.500. Panitia cari kak sapi dah, dapat dia harga 23. Lebihnya berapa? Atau di harga 24. 24. Gedean dikit 24. Lebih 1,5. Nah, 1.500.000 itulah yang kita pakai operasional untuk juru sembelih, plastik, ngopi, makan, dari situ. Dan kita bilang sama yang potong, bang, begini, atur Pak Ustadz, ikhlas Pak Ustadz, reda Pak Ustadz, dan jangan ada kepentingan pribadi, jangan cari untung pribadi. Banyak momen-momen Idul Adha mencari keuntungan pribadi. Beli berapa, ngakunya berapa, itu satu itu. Kalau motongnya 4, gopek kali 4, 2 juta kantong, haram, bukan buat inti. Inti barang-barang, inti wakil, nggak boleh cari keuntungan di situ. Inti cuma wakil. Transparan, berapapun beli kalian di tempat kurban, katakan sejujurnya, segini hasilnya, masih lebih segini. Jadi tidak boleh
bayar upah memotong dari bagian kurban yang dipotong, baik itu kaki, baik itu kulit, baik itu kepala. Nggak boleh, tidak sah kurbannya. Begitu Pak. Jelas? Ada lagi? Untuk 7. Emang begitu Pak. Pak, saya ikut kurban tahun ini untuk keluarga saya pahalanya. Namun saya ususkan anak saya namanya Abdul Jalil bin Abdul Latif. Oke, pahala untuk keluarga, pahala untuk satu keluarga. Namun nama satu, karena satu orang satu, nggak boleh lebih dari satu. Kecuali sapi lebih dari satu boleh. Saya satu sapi untuk 3 orang, bagus. Atau saya mengajak orang tua saya, cakep, boleh. Jadi memang satu sapi pahalanya didapatkan satu keluarga, tapi satu sapi untuk satu nama, begitu. Baik. Kadang-kadang kalau kita ogah mau rapihin kayak jeroan, kadang dibuang, itu bagaimana? Ya. Lalu bagaimana dengan jeroan? Maka jeroan kita tawarkan kepada orang yang mau. Ada nggak yang mau ngolah ini? Buat saya Bang Haji, ambil, bersihin dewek. Dan masih banyak yang mau. Ada yang mau. Hari ini cari dulu siapa yang mau jeroan, ngolah dewek, ambil dewek. Boleh. Jadi jangan langsung divonis gak ada yang mau. Dan itu belum terhitung dia mendapatkan bagian. Karena ini dianggap sudah terbuang, tapi ada yang memanfaatkan agar tidak mubazir. Banyak. Emang kan orang ngolahnya segan, makannya mau. Iya. Kita cari yang mau makan, yang mau ngolah. Siapa yang mau? Nah itu apalagi ada yang ngolah mau, udah bagian saya mah bagian itu aja, nanti kita pecah-cacak bagi orang lain lagi. Mohon maaf, jangan disatuin sama daging, bau nanti itu. Ya, jadi saya Pak Ustadz mau ngolah, saya biarin kotor, nanti saya bagi dikit, boleh bagi setelah itu. Cakep. Ada yang mau mengorbankan dirinya dengan yang bau-bau, jarang. Emang ada spesialis itu bagiannya. Ya, ada orang-orang yang Masya Allah yang mau berkurban, bersihin, wah itu luar biasa. Kalau nggak enak itu muntah. Kan jeroan itu termasuk mudarat sebenarnya. Kenapa? Mudarat makanya kalau di luar Anda dihilangkan Oh gitu. Kurban. bukannya maksudnya emang di mana-mana bukan korban itu kan juga dibuang aja. Iya, makanya saya bilang Haji, memang kalau nggak ada yang mau kan dikurban. Tapi ketika ada yang mau, biarkan yang mau. Kita doang. Di Indonesia doang katanya. Di mana-mana dibuang ya. Karena Bang Haji udah kemana-mana, bukan hanya Indonesia, udah ke India kemana. Yang udah di sana mau dibuang. Orang kita apa yang dimakan? Dijual lagi. Doyan. Emang katanya mah enak kalau udah diolah. Iya, begitu Pak Haji. Jadi ketika sudah sepakat nggak ada yang mau ngolah, memang di ibarat negeri kita doang yang diolah. Tempat di negeri mana-mana biasa pada dibuang, nggak dimakan emang gituan. Ada yang daging masih milih itu. Nah, tapi sekali lagi, memang negeri kita luar biasa. Apa jadi daun apa jadi makan. Orang sini kaget dimakan. Ini Indonesia Bang. Sedep tuh, sedep lagi katanya. Iya. Bahkan jadi banyak restoran cuman ngolah gituan aja, ada banyak. Kaya gara-gara jeroan itu. Dan banyak peminatnya kalau udah matang. Tapi permasalahannya ngolah dari awal itu yang malas. Ya, jadi gitu. Baik, lagi. Ya.
kulit dijual, hasilnya buat operasional. Kulit dijual operasional enggak? Kulit dijual operasional enggak? Kulit serahkan kepada orang-orang yang butuh. Pak Ustadz, ada beberapa orang yang ketika kita bagi daging itu bingung mengolahnya, emang nggak ada duit buat ngolahnya. Bukan, jangan nggak semua sama kayak kita. Kalau kita udah pikir kita belum dipotong udah siap areng, udah siap ini areng, tusukan belum nyampe ya udah ada. Orang-orang sibuk mau buat patungan, dia sibuk beli areng, beli tusukan, kadang-kadang belum punya tempatnya, dia beli online, ketik COD, bakaran sate. Ini ujiannya udah punya nih, udah siap. Dan ada orang, ya Allah, nggak punya apa-apa. Nah, ini jangan terlupakan mereka ini. Maka mereka layak untuk mendapatkan kulit selain daging. Saya bilang operasional cukup dari patungan tadi. Adapun semuanya yang kita sembelih, kita bagikan kepada yang berhak, termasuk kulit. Ustadz keder gimana? Kulit ijab kabul. Ada berapa sampai masjid hari ini? 7. Wih keren. 7. Oh 2. Maksudnya baru kelihatan 2, ntar bakal 7. Habis ngaji besok 7 loh. Berderet dia berjajar 7. Ada 2, berarti 2 kulit. Bang, siapa ya yang pantas? Ano. Kalau 2 kulit duitnya berapa? 200 apa 400? 300 dia 2 kulit. 300 kita bagi 3 orang. Abang ya dapat kulit. Nanti saya bagi kulit. Mau Pak Ustadz, tapi saya orang bisa jual. Ya udah, tolong dah, bapak kalian berwakil sama saya. Maka mereka bertiga punya hak untuk mendapatkan kulit. Dan sudah berwakil kepada pihak panitia untuk menjualkan kulit mereka. Nanti selesai dijual, bulat-bulat uangnya kita serahkan sama mereka. Dan panitia tidak boleh menjual langsung dan dijadikan uang operasional, nggak boleh. Karena panitia itu cuman tangan daripada orang-orang yang berkorban, gitu Pak. Jelas? Ya Bu. Apakah boleh? Sangat boleh Bu, sangat boleh. Jadi dari satu sapi setelah ditimbang dapat 210 kantong. Dari 210 kantong tersebut dibagi menjadi 7, dan mereka lah yang berkorban mendistribusikan masing-masing. Gak ada masalah dengan kesepakatan. Tapi siapa yang mau begitu? Masyarakat nggak ada Bu, kecuali yang 7 tadi menyewa tukang potong sampai rapi bersih, dibagi 7. Tuh Bu, bagian ibu 7. Nah, ibu sendiri tapi yang lebih, saya kasih ini. Boleh. Memang dengerin, orang memotong itu afdolnya dibagi menjadi 3 bagian. Maka dikatakan oleh para ulama, dari 3 bagian tersebut, apa yang dikatakan? Sulus, 1/3 lil mustahiqin, untuk orang-orang yang punya hak. Sudah pandang ibulah yang tahu ini berhak banget, berhak, ibu anterin dah. 1/3 tuh.
Sepertiga lagi untuk kerabat, untuk saudara-saudara kita. Sepertiga tuh. Sepertiga lagi bagian buat orang yang motong, yang berkurban. Itu afdalnya begitu. Sepertiga untuk mustahiq, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk keluarga. Itu bagiannya. Setelah dibagi sepertiga banyak banget Ustaz. Apa mau makan dewek? Ah, saya bagi lagi. Bagus, bagi lagi. Tapi bagi dulu tuh sepertiga-sepertiga. Adapun setelah kita bagi sepertiga-sepertiga, ternyata bagian kita masih banyak banget, kita bagi lagi, berkorban lagi untuk tambah lagi pahalanya. Kalau sistem seperti itu boleh. Dari 7 orang tersebut panggil tukang sembelih, dibayar, dirapikan, silakan dibagi satu sapi menjadi 7 orang. Mereka lah masing-masing nanti yang mengantarkan kepada orang-orang yang berhak sesuai sudut pandang mereka. Nggak ada masalah. Tetapi kalau ke masjid nggak bisa kayaknya, karena ibu sudah menyerahkan kepada masjid, maka nanti ibu sesuai dengan kesepakatan bapak ibu di tempat kami di masjid, nanti yang motong dapat 2 kilo. Gimana? Oke. Maka bagian mereka dikasih 2 kilo, selebihnya mereka yang mengatur, panitia dibagi, didata namanya, dianterin begitu. Maka tergantung kepada ibu-ibu yang mana. Begitu ya, boleh-boleh aja menurut versi ibu, boleh-boleh aja. Ada lagi? Untuk yang non muslim. Bagus. Bagaimana dengan non muslim? Non muslim tidak ada bagian dalam kurban. Karena kurban itu khusus untuk muslimin, tidak ada untuk non muslim. Ustaz, tapi kan kesian hak tetangga. Hak tetangga bagaimana itu? Maka panitia punya inisiatif. Dari jatahnya orang-orang yang berkurban, contoh tempat saya itu setiap yang kurban dapat 3 kilo 5 kantong. Ini tempat saya, nggak harus sama karena patungannya 4 juta. 3 kilo 4 kantong. Dari yang 5 kantong, saya bilang, Pak, boleh nggak saya ambil 1 atau 2, saya berikan hak Bapak untuk yang non muslim, silakan. Jadi kalau langsung nggak boleh, kita langsung bagi nggak boleh, tapi membagi, mengambil dari jatahnya orang yang berkurban untuk kita antarkan kepada non muslim, itu boleh. Itu dari tangan kedua ya? Tangan kedua, dari tangan saya pemilik, saya redok lagi, Pak, saya kasih hak mutlak tetangga. Tapi dari yang belum dibagi nggak boleh, kita langsung antar, nggak boleh, panitia nggak boleh, karena kurban itu memang jamuan untuk orang-orang muslim khusus. Jelas? Baik. Jadi pahamin dulu tuh, biar rapikan dulu. Nah, nanti kita ngobrol lagi sama yang kurban. Pak, di sini ada 5 rumah yang non muslim, gimana? Ada nggak yang mau ngasih 1 kantong dari ini? Bagian saya 1 aja, bagian 1. Gitu. Ngobrol, komunikasi. Ternyata yang kurban itu ada minta akan dari mana? Ya, boleh request. Contoh, Pak, saya korban kambing 1. Pak Ustadz jangan lupa paha depan atuh. Sip. Jangan 4 paha. Lah 4 paha kok apa bagi apa orang? Pak depan atuh. Boleh. 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 Jadi selebihnya kita bagi. Nah, boleh. Nah, tapi selama yang diminta masuk akal. Ya. Begitu ya? Baik. Lagi? Ya. Kadang-kadang si pengurban itu suka yang gak ngerti biaya operasional gitu. Orang langsung ditindak gitu. Emang begitu, saya nih dari pabrik
Pak Ustadz, kami dikasih sapi dari perusahaan untuk 7 orang dari perusahaan memberikan kepada 7 orang pegawai. Maka hari ini sapi itu milik 7 orang. Saya mau menyerahkan ke panti asuhan Pak Ustadz. Boleh, duit 1 juta. Langsung saya. Karena saya potong itu 1 juta, kasih 1 juta. Nggak mau Ustaz, nggak ada. Potong di mana kayak terserah. Emang kita dapat apa? Dapat capek. Dapat capek. Untung kita mau ngurusin punya abang. Nah abang yang diurusin kurbannya kudu mikir. Oh iya, tukang potong butuh biaya. Yang plastik beli, ngopi. Makanya kudu dikasih ngerti. Pak, saya kalau dikasih ongkos potong siap mengolah. Tapi kalau tidak dikasih untuk biayanya, mohon maaf, masjid ini nggak terima. Nggak apa-apa, gue bawa sana. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Dibawa kemana juga nggak apa-apa. Tapi dengan komunikasi yang baik. Ya, jelaskan kepada orang yang berkurban segala sesuatu pakai duit. Bukan lillahi ta'ala. Iya. Yang motong ogah. Nah kalau nggak ada yang motong, gimana kambing mau terpotong tanpa dipotong? Sementara semua kita tanyain, yang motong maunya dibayar. Sementara nggak boleh jasanya dibayar dengan salah satu anggota yang kita potong, nggak boleh. Jelas ngomong komunikasi. Dan ingat nih, hukum asli kurban itu sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Bisa menjadi wajib dengan 3. Bisa menjadi wajib kurbanmu dengan 3. Pertama, kurban sunnah bisa menjadi wajib kalau yang kurban sudah punya nazar. Saya bernazar tahun ini mau kurban, maka kurbannya menjadi wajib. Ingat, kalau sudah menjadi wajib, maka wajib pula disedekahkan full semuanya, nggak boleh diambil. Kalau sudah wajib, maka wajib semua yang dikurbankan diberikan kepada orang, nggak boleh mengambil, nggak boleh dapat bagian. Kalau wajib, itu yang pertama. Yang kedua namanya ta'yin. Ta'yin itu menentukan, ini kambing kurban saya. Itu bahasa itu menjadi wajib itu. Apa itu Bang Haji? Ini kurban saya. Dengan ta'yin, dengan menentukan, menjadi kambing kurban berubah yang sunnah menjadi wajib. Ucapan seperti itu menjadi wajib hukum aslinya. Yang ketiga bil ja'al. Ja'al itu dengan menjadikan. Apa ini? Ini mau saya jadiin kurban buat saya. 3 redaksi ini yang hukum aslinya sunnah muakkad berubah menjadi wajib. Tetapi sekali kebanyakan orang awam nggak tahu, nggak ngerti. Maka mulai hari ini setiap panitia untuk memberikan pemahaman bagi mereka yang akan kurban, tanyain, Pak, Bu, ikut kurban? Iya. Kurban sunnah apa yang wajib? Apa Pak Ustaz? Kalau Bapak begini maka jadi wajib. Tapi ketika ini kurban sunnah saya, ini kurban sunnah saya, maka dengan mengatakan itu kurban sunnah. Arti kalau kurban sunnah, Bapak yang kurban boleh mendapatkan bagian, boleh dibagi dari kurban yang dipotong. Bapak boleh mendapatkannya karena sifatnya kurban sunnah. Bedakan wajib dengan sunnah. Berikan pemahaman buat yang kurban.
Katakan ada biaya untuk memotong. Katakan ini kurban sunnah atau wajib. Bagi mereka yang belum paham, ini kurban wajib. Kasih tahu resikonya. Maka bapak kalau wajib tidak boleh mendapat. Oh enggak, kamu saya udah tahu, udah paham. Sip. Gitu. Jadi kalau nggak dikasih pemahaman, dia nungguin. Oh kalau diantar bagian gua ya. Karena nggak komunikasi, tidak terbangun bagus antara pihak masjid dengan yang kurban. Kasih tahu, kasih pemahaman. Ya, baik. Lagi. Uang potong, sapi belum selesai dipotong udah lari, itu bagaimana? Ya. Sapi belum selesai dipotong sudah lari. Berarti belum teman. Bagaimana ini? Makanya saya bilang, saya hati-hati, selektif banget mau cari tukang potong. Jangan motong yang baru belajar, karena ini menyangkut punya orang banyak nih, menyangkut sah atau tidak sah sembelihan. Ya. Bagaimana ini? Bisa nggak dipotong lagi? Bangkai atau tidak? Itu kan? Nah. Jadi kalau kasus seperti ini, ada yang mengatakan masih boleh untuk potong kedua kali. Ada yang mengatakan udah bangkai itu nggak boleh. Nah, kalau bangkai suruh ganti. Hati-hati. Satu sapi 24 juta cing. Nah, hati-hati. Pastikan sudah terpotong, memang yang harus terpotong urat-uratnya. Dan itu dipahami tukang potong. Yang sudah mahir udah tahu dia. Kalaupun kalau sudah terpotong semuanya masih lari, emang belum ajalnya. Tapi udah selesai. Yang penting sudah terpotong, syaratnya udah potong. Nanti juga mati sendiri. Sah. Emang ada kadang-kadang begitu. Kalau sudah terpotong benar urat-uratnya sah. Walaupun dia tidak langsung mati. Begitu abang kita. Belum potong semua udah lari. Udah berontak. Ketidaksiapan orang-orang yang bekerja, ketidaksiapan orang-orang yang membantu, dan tidak ada komunikasi baik antara juru potong sama yang megang-megang. Pada takut, jental-jentil, jentil lepas. Maka buat kita orang masjid, cari yang benar-benar pandai, mahir dalam bab memotong. Kadang-kadang orang banyak doang ngeliatin. Yang ahli cuma 1-2, yang lain ngeribetin. Tuh, itu biasa begitu. Udah pegang pisau semuanya. Iya. Itu biasa begitu tempat kita tuh. Pisau. Berat maka agak. Bisa maka agak. Ya kan? Itu kebanyakan. Rame bukan berarti hebat, bukan. Lebih kadang-kadang cuma 4 orang beres. Maka kita cari, makanya tadi cari yang berbayar, yang betul-betul mahir, agar kualitas sembelihan dari orang kurban terpenuhi syarat rukunnya. Begitu bang kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ayo Pak. Kalau niatnya itu sekarang kan? Iya. Ini setiap tahun. Memang kurban itu bukan sekali seumur. Kurban itu setahun sekali. Maka yang diminta oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal, kata Allah, kami sudah kasih nikmat banyak sama kalian. Apa sih yang gak dikasih sama Allah? Fasalli, jangan lupa sholat. Wanhar, motong. Dan sunat tersebut terulang setiap tahunnya Pak. Beda dengan akikah. Akikah itu seumur sekali, bukan tiap tahun. Tapi kurban setiap tahun sekali. Selama ada keluasan rezeki dalam keluarga kita,
maka selama itu pula dituntut untuk berkurban. Niatnya bisa berubah, tahun ini sunnah, besok saya wajib, boleh, tergantung yang kurban, gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Udah isyraq belum? Udah isyraq Pak Imam? Oh sekali kalau ya. Yang kurban saya kepala, Pak, kurban kepala, tapi saya nggak dapat daging, nggak apa-apa, saya pala aja, boleh. Nah itu kan, ya boleh, kan sepertiga, itu belum sepertiga. Namun kesepakatan abang kita, jangan sampai ada kecemburuan buat yang 6. Lu potong 4 jutaan sama, dia banyak banget Allah. Nah, akhirnya jadi bermasalah yang kita makan. Kenapa? Yang 6 nggak redo. Yang 6 kan jangan pikirkan kita sendiri. Karena kita bukan sendiri, kalau kecuali kita sendiri. Ini kan bertujuh. Bagaimana tanyakan yang 6? Wah enak aja. Jangan. Padahal itu buat kita makan sama keluarga. Kalau ada yang nggak redo, bermasalah yang kita makan nanti. Begitu abang kita, ya, karena kita berkorban bertujuh, bukan sendiri, kecuali emang sendiri boleh, bang daging sama kepala aku ya, boleh Pak Ustaz. Emang dia kurban, itu insya Allah nggak lebih dari sepertiga, itu mah masih banyak. Tapi kalau bertujuh, nah, ada hak 6 orang lain di situ juga. Nah, pikirin, pastikan yang makan ada halal buat kita, jangan sampai yang kita makan bermasalah. Kenapa? Karena ada hak 6 orang yang lain yang kita makan. Sama, kita makan nampan senampan. Itu punya hak masing-masing. Jangan daging dipegang. Ini daging bertiga, berempat. Lagi dipegangin, yang lain gak dapat daging. Ini daging 1 potong, punya berempat makan. Jangan dipegang, pegangin, ingatin aja. Nah, makan bagiannya aja. Jangan longsoran yang punya orang lain. Itu bak makan aja diatur. Apalagi pembagian hak yang kita punya hak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami yang halal, yang barokah. Semoga tahun ini kami diberikan kemampuan oleh Engkau ya Allah untuk berkurban mengikuti Nabi kami Nabi Muhammad, mengikuti Nabi kami Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, apabila tahun ini kami sudah ditentukan menjadi berkurban, ikhlaskan kurban kami. Tidaklah kami berkurban kecuali untukmu ya Allah, agar punya nilai kurban kami di hadapanmu ya Allah. Buang hal-hal yang tidak baik dalam hati kami, bersihkan hal-hal yang buruk dalam hati kami. Ya Allah, ikhlaskan kurban kami untukmu ya Allah, agar punya ridha-Mu dan keberkahan dari sisi-Mu ya Allah. Maafkan dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, dan maafkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.